Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suarnandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal ujian tengah semester matematika yang tipe A. Ini dia soalnya, ada 4. Langsung saja. Yang pertama, diketahui PD sama dengan 60 min 3Q, PE sama dengan 2Q plus 10. Ditanya A nilai Q dan P, dan yang B yaitu gambar diagram. Langsung saja kita jawab. Yang A, PD sama dengan PS, lalu kita tulis di bawahnya 60 min 3Q dan PS 2Q plus 10. Langsung saja, min 3Q min 2Q sama dengan, dan 60 pindah ruas ke sebelah kanan. Min 5Q sama dengan min 50. Jadi QE nya sama dengan 10. Kemudian kita substitusikan. Kita ambil dari PS. PS sama dengan 2Q plus 10 sama dengan 2Q nya kita langsung masukkan, yaitu 10 plus 10. Jadi tulis PE sama dengan 30. Kemudian dapat kita ketahui titik E nya yaitu 10,30. Kemudian kita lanjutkan ke nomor yang kedua, yang B, yaitu gambar diagram. Sebelum menggambar, kita cari terlebih dahulu titik potongnya. Yang pertama yaitu PD sama dengan 60 min 3Q. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 20. Jadi 20,0. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 60, jadi 0,60. Yang kedua yaitu PS. Ya, kita tandain terlebih dahulu. PS sama dengan 2Q plus 10. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 5. Jadi min 5,0. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 10 atau 0,10. Kemudian kita membuat diagram. Kita buat garis vertikal dan horizontal sebagai penanda Q dan P. Kita tandai P dan Q. Kemudian langsung saja kita mencari titik potong dari PD sama dengan 60 min 3Q, yaitu Q nya 20 dan P nya yaitu 60.
kita buat terlebih dahulu titik-titiknya. Kemudian kita garis lurus. Kemudian di sampingnya kita tulis supaya tidak tertukar dengan PS, tulis PD sama dengan 60 min 3Q. Kemudian setelah itu kita tentukan titik dari PS, yaitu Q min 5 dan P 10. Kita cari terlebih dahulu titik-titiknya, kita tandai. Setelah itu kita garis. Kemudian kita tulis yaitu PS sama dengan 2Q plus 10. Kemudian setelah itu kita mencari titik potongnya. Kita beri garis memakai titik-titik 10 dan 30. Titik potongnya 10,30. Kemudian kita lanjutkan mengerjakan nomor 2. Diketahui fungsi permintaan QDX sama dengan 4 min PX plus PY dan QDY sama dengan 4 plus PX min PY. Kemudian diketahui kembali yaitu fungsi permintaan QSX sama dengan 8 plus PX plus PY dan QSY sama dengan 1 plus PX plus PY. Ditanya yaitu nilai Q dan P dari dua macam barang. Langsung saja dijawab. Yang pertama itu kita mencari barang yang pertama memakai rumus QDX sama dengan QSX. Kemudian kita tulis terlebih dahulu 4 min PX plus PY sama dengan 8 plus PX plus PY. Kemudian kita pindahkan, digabungkan
sama jenisnya. Dan kita dapat hasilnya itu -4 sama dengan 2px. Jadi px sama dengan -2. Itu untuk substitusi px. Kemudian kita mencari Qx, yaitu Q dx sama dengan 4 min px plus py sama dengan 4 min. Langsung saja kita masukkan nilai px nya yang sudah tertera, yaitu -2 plus 1,5. 1,5 ini kita dapatkan dari barang kedua dari perhitungan Q dy sama dengan Qx. Nah, dapat kita ketahui nilai Qx sama dengan 7,5. Jadi Ex sama dengan 7,5, -2. Kita lanjutkan ke barang yang kedua. Q dy sama dengan Qsy. Jadi 4 plus px min py sama dengan 1 plus px plus py. 4 min 1 sama dengan, ya sama seperti tadi, kita gabungkan sesama jenisnya. Kemudian kita ketahui nilainya yaitu 3 sama dengan 2py. Nilai py yaitu 3/2 atau sama dengan 1,5. Itu untuk substitusi py yang kita pakaikan tadi mencari Q dx atau Qx. Kemudian kita mencari substitusi dari Q dy sama dengan 4 plus px minus py sama dengan 4 plus langsung px nya udah diketahui yaitu -2 dan py nya sama dengan 1,5. Lanjutkan 4 minus 2 minus 1,5. Jadi Qy sama dengan 0,5. Kemudian titik EY sama dengan 0,5 1,5. Kemudian kita lanjutkan mengerjakan nomor 3. Ketahui yaitu PD sama dengan 30 min Q, PS sama dengan Q plus 10. Dan ditanya yaitu A nilai Q dan P, yang B gambar TS dalam diagram, yang C hitung TS-nya. Ya, dan yang C itu hitung TS atau total
surplus. Langsung saja kita jawab. Yang A yaitu mencari nilai Q dan P sama dengan PD sama dengan PS. Langsung kita tulis di bawahnya 30 min Q sama dengan Q plus 10. Lanjut di bawahnya 30 min 10 sama dengan Q plus Q. Kita jumlahkan 20 sama dengan 2Q, QE sama dengan 10. Kemudian kita substitusikan saya memilih menggunakan PS atau PS sama dengan Q plus 10 sama dengan 10 plus 10. Jadi nilai PE sama dengan 20. Kita ketahui titik E-nya yaitu 10,20. Kemudian kita lanjutkan yang B, yaitu gambar total surplus dalam diagram. Kita mencari titik-titiknya terlebih dahulu. Yang pertama PD sama dengan 30 min Q. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 30. Dan jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 30. Yang kedua yaitu PS sama dengan Q plus 10. Maka jika P 0, maka Q sama dengan min 10. Jika Q 0, maka P sama dengan 10. Kemudian dilanjutkan kita menggambar diagramnya. Kita gambar dengan vertikal dan horizontal, garis vertikal dan horizontal. Kita tandai dengan Q dan P. Selanjutnya kita tentukan titiknya terlebih dahulu. Ya, kita tulis terlebih dahulu dalam kurung 30,0 dan nilai P-nya 0,30. Kemudian min 10,0 dan 0,10. Langsung saja kita menentukan titik dari PD sama dengan 30 min Q, yaitu 30,30. Kita tentukan terlebih dahulu titik-titiknya. Setelah itu kita garis. Dan kita tandai, yaitu garisnya PD sama dengan 30 min Q. Kemudian kita mencari titik dari PS sama dengan Q plus 10, yaitu min 10,10. Kita cari terlebih dahulu titik-titiknya. Dan setelah itu kita garis.
Jangan lupa kita tandai yaitu garis PS sama dengan Q plus 10. Kemudian kita tentukan titik potong yaitu E, yaitu 10,20. Kita tulis juga di sampingnya E dalam kurung 10,20. Setelah itu kita lanjutkan yang C, yaitu menghitung TS atau total surplus dengan rumus TS sama dengan CS plus PS. Setengah kali 10 dari alas dan 30 minus 20 dari tingginya, sama keduanya dengan rumus setengah kali alas kali tinggi. Kemudian sama dengan kita coret terlebih dahulu mendapatkan 5 dikurangi 30 kurang 20 jadi 10. Kita coret kembali sama 20 dikurang 10 sama dengan 10. Jadi totalnya sama-sama 50 dan total surplus yaitu 100. Kita lanjutkan untuk pengerjaan nomor 4. Diketahui QD sama dengan 80 minus P dan QS sama dengan P min 10 dan T-nya yaitu 10 per unit. Kemudian kita mencari QST. Kita tulis terlebih dahulu rumus dari QS. Setelah itu kita masukkan nilai dari T. Kemudian QST dapat kita ketahui yaitu P min 10. Kemudian yang ditanya yang A yaitu nilai Q dan P sebelum dan sesudah pajak. Kemudian dilanjutkan yang B yaitu pajak total pemerintah. Kemudian dilanjutkan yang C yaitu pajak konsumen dan produsen. Dan yang D yaitu gambar diagram. Langsung saja kita jawab. Yang pertama yang A yaitu mencari nilai Q dan P sebelum dan sesudah pajak, yaitu sebelum pajak terlebih dahulu. QD sama dengan QS. Kemudian kita tulis di bawahnya 80 minus P sama dengan P min 10. Kita sama-sama jenisnya masih sama. Kemudian kita hitung yaitu minus 2P sama dengan minus 90. Jadi nilai PE sama dengan 45 dari minus 90 dibagi minus 2. Kemudian kita substitusikan yaitu QE sama dengan P min 10. P-nya sudah diketahui 45, tinggal kita masukkan nilainya, dan QE yaitu 35. Dapat kita ketahui titik E-nya yaitu 35,45. Ya, kita kasih kurung. Kemudian kita mencari nilai sesudah pajak. Nah, fungsinya QST yang tadi itu untuk menghitung sesudah pajak.
Ki D sama dengan Ki ST. Kita tulis kembali 80 minus P sama dengan P minus 20. Kita samakan sama jenisnya, yaitu minus P, kemudian minus 20 dikurang 80. Kemudian minus 2P sama dengan minus 100. Jadi dapat kita ketahui nilai PT sama dengan 50. Kemudian kita substitusikan, saya mengambil dari QST yaitu sama dengan P minus 20. Nilai P sudah kita ketahui 50 dikurang 20 yaitu QT sama dengan 30. Dan dapat kita ketahui bersama-sama titik ET sama dengan 30,50. Kemudian kita mencari nilai pajak total pemerintah yang B. B sama dengan T besar sama dengan T kecil dikali QT. T-nya sudah diketahui yaitu 10 dan QT-nya sudah kita cari yaitu 30. Kemudian total pemerintah yaitu 300. Dilanjutkan yang C yaitu pajak konsumen dan produsen. Kita mencari TC atau pajak konsumen terlebih dahulu dengan rumus PT minus PE dikali QT sama dengan 50 minus 45 dikali 30. Kemudian kita jumlahkan 5 dikali 30. Jadi TC atau pajak konsumen adalah 150. Kemudian kita cari TP atau pajak produsen dengan rumus T minus TC atau pajak total pemerintah dikurang pajak konsumen. Jadi sama dengan 300 minus 150. Jadi pajak produsennya yaitu 150. Kemudian kita lanjutkan, kita mencari yang D atau gambar diagram. Sebelum menggambar diagram seperti biasa kita mencari terlebih dahulu titik-titik potongnya. Yang pertama yaitu Ki D sama dengan 80 minus P. Jika P sama dengan 0 maka Ki sama dengan 80, dan jika Ki sama dengan 0 maka P sama dengan 80. Ya, kita bisa dulu. Jadi Q-nya 80,0 dan P-nya 0,80. Kemudian yang kedua yaitu QS sama dengan P min 10. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 10. Dan jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 10. Oke, titik Q-nya yaitu min 10,0 dan titik P-nya 0,10. Kemudian kita mencari QST sama dengan P minus 20. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 20. Dan jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 20. Ya, titik Q-nya itu minus 20,0 dan titik P-nya itu 0,20. Kemudian kita siapkan penggaris untuk membuat diagram dan menggaris vertikal dan horizontal. Seperti biasa kita tandai Q dan P.
Yang pertama, kita mencari titik dari QD sama dengan 80 min P. Kita tentukan terlebih dahulu titik-titiknya, yaitu 80,80. Kemudian kita garis. Kita tandai QD sama dengan 80 min P. Kemudian yang kedua, kita mencari titik QE sama dengan P min 10, yaitu min 10,10. Kemudian kita garis. Kita tandai dengan QS sama dengan P min 10. Kemudian kita mencari titik dari QST sama dengan P min 20, yaitu dengan titik min 20,20. Kemudian kita garis kembali. Dan kita tandai GST sama dengan P min 20. Kemudian kita garis secara putus-putus titik E yang pertama dan titik E yang kedua. Ini saya menggambar titik ET terlebih dahulu. Titik ET atau titik sesudah pajaknya, ya kita tandai dengan ET sama dengan 30,50. Kemudian seharusnya yang digambar terlebih dahulu itu sebelum pajak, cuma di sini saya menggambar garis putus-putus terlebih dahulu sesudah pajak. Ini yang sedang saya gambar yaitu titik E yang pertama atau sebelum pajak, yaitu 35,45. Dan kita tandai kembali titiknya, kita tulis E atau total sebelum pajak, yaitu 35,45.
Kemudian kita arsir untuk menentukan titik TC dan titik TP-nya. Kita cari terlebih dahulu nilai PT, nilai totalnya itu QS sama dengan P-10. Jadi QS-nya kita ketahui bersama-sama yaitu 30 sama dengan P-10. Kita masukkan nominalnya, jadi PT-nya 40. Kemudian yang diarsir kita tandai yang daerah atas yaitu TC atau pajak konsumen, dan yang TP itu pajak produsen.